Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai. Berkaitan dengan isu yang sangat aktual ini terkait dengan wabah corona, atau kita sering dengar dengan sebut dengan COVID-19 atau virus corona yang telah menggemparkan dunia, bahkan menjadi sebuah persoalan yang sangat menakutkan bagi kita. Karena memang melihat dari data, semakin hari semakin meningkat orang-orang yang terkena dengan virus tersebut. Bahkan sudah meninggal. Bukan saja di kita di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini sangat ketakutan dengan virus tersebut. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin dalam menghadapi wabah ini? Bagaimanapun kita harus melihat tuntunan syariah dalam menghadapi wabah. Dalam menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 atau kita sebut dengan virus corona, bahwa kita sebagai kaum muslimin penting untuk memperhatikan petunjuk syariah, baik yang bersifat i'tiqadi, sebuah keyakinan dari diri kita, maupun yang bersifat amali, perbuatan kita, apa yang harus kita lakukan. Paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan wabah corona ini, sebagai seorang muslim kita harus ridho terhadap qada. Karena bagaimanapun wabah COVID-19 bukan musibah, dan musibah merupakan bagian daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa melihat di surat Al-Hadid ayat 22. Sikap seorang muslim terhadap qada Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi sikap kita harus ridho. Sikap ridho terhadap qada ini memberikan kebaikan pada diri kita. Sebaiknya kita dilarang membenci qada Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna idham jajai ma'al idhamil bala'i, wa inna allaha idha ahaba qauman ibtilahum. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhata falahu sakhat." Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridho untuk dia, atau dia akan mendapatkan ridho Allah, dan barang siapa yang benci dengan qada Allah, maka dia akan mendapatkan kebencian itu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Adanya balasan kemurkaan Allah terhadap orang yang tidak menerima qada dari Allah merupakan sebuah indikasi yang tegas atau sebuah qarinah jam'iyah. Dengan demikian, tidak ridho atau benci terhadap qada Allah itu haram hukumnya bagi seorang muslim. Imam Al-Qarafi menyatakan dalam Al-Zakariyah, "Asakhtuhu bil qada haramun ijma'an." Bahwa membenci qada Allah adalah haram secara ijma'. Jadi yang pertama tadi sudah saya sebutkan, sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah ini kita harus ridho bahwa ini merupakan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita harus sabar, banyak berdoa, berzikir, dan takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai qada dari Allah, musibah wabah COVID-19 ini tak bisa dihindarkan, sehingga bagaimanapun harus dihadapi. Untuk itu
sikap sabar harus dipupuk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memang akan menguji hambanya dengan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah. Anda bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, di mana Allah situ memberikan cobaan, ujian kepada hambanya, dan akan diberikan kabar baik, kebahagiaan bagi orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Rasulullah SAW mengajari kita agar istijra atau istirja ya, dalam mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan segala hal baik dan buruk kepada Allah dan banyak-banyaklah berdoa. Dalam kondisi itu hendaknya juga banyak berzikir, karena zikir akan dapat menenangkan hati kita. Kita lihat di surat Ar-Ra'd ayat 28. Hendaknya juga kita memperbanyak ibadah dan takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sholat, sedekah, membaca Al-Quran, sholawat, dan sunnah-sunnah yang lainnya, yang intinya kita adalah bagaimana caranya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya baik dan buruk adalah datang dari Allah, dan kita kembalikan pula kepadanya. Selain itu, tentu banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah COVID-19 ini bukan azab darinya. Semoga wabah ini segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Itu yang kedua. Kemudian saran saya yang ketiga, kita harus berikhtiar, berusaha. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertobat. Artinya harus ada ikhtiar agar penyakit termasuk wabah ini segera dihilangkan. Rasulullah SAW memberikan tuntunan, la turidul mu'rid alal muslim. Janganlah kalian mencampur adukan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Mungkin hadis ini sangat relevan dengan yang terjadi sekarang dengan virus corona. Maksud jangan mencampur adukan yang sakit dengan yang sehat. Ketika memang penyakit ini, virus ini dianggap penyakit penular, karena ini akan membahayakan bagi orang lain. COVID-19 menurut para ahli bisa menular melalui droplet air liur yang keluar ketika berbicara, bersin-bersin, dan lain sebagainya. Karena itu, untuk mencegah penularan atau tertular, hendaknya ada jarak ketika berinteraksi yang menurut para ahli 1-2 meter. Tindakan ini dilakukan agar tidak terjadi kontak langsung. Kontak fisik baik secara salaman, berpelukan, bercium, dan lain sebagainya. Protokol seperti ini disebut dengan physical distancing atau social distancing. Rasulullah SAW bersabda, fir minal ma'jud miloroka minal fir minal ma'jud majdum piroroka minal asad. Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Penyakit kusta di sini digambarkan karena memang itu merupakan salah satu efek daripada virus. Maka jauhilah, kata Rasul, penyakit kusta, penyakit yang menular, seperti kamu lari dari sergapan singa.
Ini bisa dimaklumi atau bisa dimaknai agar menghindarkan diri dari tertularnya penyakit dan melakukan berbagai upaya pencegahan. Perintah ini melengkapi petunjuk dalam hadis sebelumnya terkait COVID-19. Dompet air liur itu bisa menempel pada media atau tangan yang menyentuh mulut atau cairan hidung lalu menyentuh suatu media. Virus COVID-19 bisa menempel dan bertahan di berbagai media itu. Bisa berupa kayu, besi, kertas, logam, kain, dan lain sebagainya. Untuk itu, jangka waktu yang berbeda-beda jika tangan seseorang menyentuh media yang ada virus COVID-19 lalu menyentuh muka, mulut, hidung, mata, dan lain sebagainya, hal itu bisa membuat tertular. Dalam hal ini, para ahli menjelaskan protokol yang perlu dilakukan seiring mencuci tangan sebaiknya dengan sabun secara benar, menghindari menyentuh atau mengusap muka kecuali tangan bersih atau setelah mencuci tangan. Segera mencuci pakaian setelah pergi keluar, termasuk melakukan semua itu begitu tiba di rumah setelah pergi keluar dan lain sebagainya. Sebagaimana anjuran para ahli, Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan kepada kita. Idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhrijuha. Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya wilayah itu. Jika terjadi wabah itu di tempat kalian berada, maka janganlah kalian keluar dari wilayah itu. Maka inilah yang menjadi dasar para ulama memberikan pemahaman kepada kita agar bisa terhindar dari maraknya tertularnya virus COVID-19 ini, untuk mengkarantina penduduk masyarakat yang ada di luar kota, yang di dalam kota, yang ada di pelosok. Dengan cara itulah kita dapat terhindar dari serangan virus tersebut. Jadi ini tidak semata-mata memang sebuah keinginan yang tak berdasar, karena bagaimanapun Rasulullah menganjurkan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhriju minha. Saudara-saudara yang saya muliakan dan saya cintai, mungkin inilah beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, khususnya kaum muslimin dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan sebuah brainstorming pencerahan bagi Anda sekalian, wabil khusus bagi saya sebagai makhluk yang dhaif ini. Sekali lagi, mari kita berupaya, berusaha, berdoa, berzikir agar senantiasa Allah menjauhkan segala wabah penyakit ini, wabah virus corona ini, dari khususnya dari kita, dari bumi kita, dari Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.